Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas tentang 4G yang kalau dalam handphone kita atau smartphone kita itu salah satu akses agar kita lebih cepat dalam mendownload atau dalam menjalankan aplikasi di handphone kita. Apalagi kita yang sering buka YouTube atau punya beberapa aplikasi-aplikasi yang memang butuh daya akses internet yang tinggi, itu dijadikan sebagai analogi tentang gimana cara kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita berdoa itu cepat diijabah oleh Allah. Supaya ketika kita ada masalah cepat dapat pertolongan dari Allah. Supaya ketika kita dalam kesulitan Allah segera menurunkan keajaiban dan jalan keluar. Dianalogikan dengan 4G. Dalam bahasa lain tuh bisa dibilang ini adalah wasilah. Gimana cara membangun wasilah antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aksesnya cepat, sehingga loadingnya cepat. Makin berat masalah kita, bukan semakin lambat loadingnya, harusnya semakin cepat. Karena ketika masalah kita berat kan kita butuh pertolongan lebih segera ya, gak bisa ditunda. Nah, gimana cara membangun wasilah atau akses itu kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih daripada 4G. Sebelum itu saya pengen nyampein beberapa contoh kisah orang yang punya 4G ke Allah, yang punya wasilah yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka butuh Allah, Allah segera menurunkan pertolongan dan keajaiban dalam hidup mereka. Salah satunya adalah cerita Ibrahim bin Adham. Kita tahu Ibrahim bin Adham ini salah satu tokoh tasawuf yang dikenal di antara para ulama bukan dengan keilmuannya, bukan dengan hafalan hadis-hadisnya, bukan dengan fikihnya, tapi dengan kedekatannya kepada Allah dan diijabahnya doa dia. Ini Ibrahim bin Adham. Secara status Ibrahim bin Adham ini emang orang miskin, bahkan bisa dibilang fakir. Tapi secara realitas kalau kita baca kisah beliau gak pernah kekurangan. Beliau gak pernah kesulitan. Miskin hartanya, hampir dibilang gak punya aset, gak punya tabungan, tapi pengen apa aja Allah kabulkan. Mirip dengan Uwais Al-Qarani di zaman tabi'in. Emang orang miskin dari desa Qaran Yaman, tapi Uwais Al-Qarani ini selalu dimudahin sama Allah dalam setiap urusannya. Jadi kesimpulannya dari sini kita jadi tahu yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman, walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu emang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi, bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia nggak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah karena mulai lalai
Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia nggak bisa lalai. Kenapa? Nggak ada fasilitas, nggak ada modal. Mau lalai gimana? Mau jalan nggak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri nggak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil ngeliat anak-anak main. Itu entertain dia karena nggak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan nggak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia. Dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu beberapa orang dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis. Kalau 1 mobil bertiga gak efektif karena sekolahnya jauh-jauh, takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan gak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver, bayar sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar, gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok nggak happy. Mungkin mereka nggak ngeluh masalah kurang makan, nggak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita nggak punya duit, nggak ada yang ngajak kita karena nggak bakal ditraktirin. Jadi diem aja di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan, kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis, kapan nih makan-makan. Dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu segala macam. Dia punya beberapa Ferrari, kadang-kadang balapan lagi, malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir, dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang satu malam tuh, bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya satu malam ngabisin di situ 150 juta Ustadz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen berdakwah, curiga aja. Enggak lah. Niatnya berdakwah, pulang nauzubillah gitu. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana, dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga nggak cukup buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya, yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas, naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang cc-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda. Dari
servisnya aja udah beda. Pasti drivernya beda, harga driver mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah nggak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan bosan ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang? Bosan. Kemana? Ke Hong Kong? Bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar Andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah. Jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan lebih, semuanya harus branded. Kehitungannya dari ujung kepala sampai ujung kakinya tuh berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya tuh sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya, sampai kayak gitu. Artinya ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta doang ya. Karena kalau harta masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya nggak dikasih harta, tapi Allah kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia jadi preferred hamba, jadi VIP. Dia mungkin nggak punya harta, tapi ketika dia butuh ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak, pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya, bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas, biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia nggak butuh, dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara nggak berbanding lurus dengan kebutuhan, itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam, dapat untung, anaknya sakit. Jangan langsung suudzon sama Allah. Kayaknya nggak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak nggak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah nggak takdirkan anaknya sakit, mungkin nggak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia biar dia nggak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia tuh, Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita nggak tahu. Kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang nggak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu, dan Allah pengen nguji juga, kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya, baru kemarin ada project gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya nggak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau nggak ada ujian, mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali nggak ada, nol.
hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa nggak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah duluan. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bergening gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama, seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you wish, datang setan nggak bisikin. Kalau kemarin nggak ada masalah udah utuh nih 16 jadi 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta nggak ada tambahan. Enggak. Kalau kemarin saya nggak keluarin duit 1,5 juta, maka nggak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia nggak punya aset yang berlebih, ada sih cuman nggak banyak-banyak amat, nggak punya tabungan yang kayak gimana gitu, biasa aja tabungannya, masih normal banget, bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit nggak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya, ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah nggak berikhtiar, tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan, hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu? Di mata orang yang beriman, tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas, gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya, dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah, dia bersabar. Jadi nggak ngaruh buat dia, karena hatinya di langit bukan di bumi, cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari 2 elemen ya, ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit, jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah, sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati, maka hati kita harus selalu terikat dengan langit. Walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi. Inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu. Oh, dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit. Kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Dia asuransi nggak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati, kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Gak ada yang bisa ngerasain itu kalau gak karena dia beriman kepada Allah SWT. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih, harta berlimpah tapi Allah gak titipin keberkahan di dalamnya, atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget kita mau pilih yang mana? Gak ada yang ketiga, cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga berarti kita nggak belajar iman.
Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih. Walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan, harta yang banyak, tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu. Tapi itu namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu kita nggak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar? Nggak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf? Nggak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal? Nggak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa nggak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi, dan saya nggak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh, karena ada kata syariah dan sudah ada tim ahlinya di situ secara fikih boleh segala macam. Tapi saya nggak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi nggak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar jalan tuh, mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa, sering lupa malah. Tapi kalau nggak ada asuransi, mobil baru nih, nggak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallazi sakharana. Ini untuk saya ya. Ini bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar, doa itu ajaib banget. Udah baca doa masih kecelakaan, kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suudzon sama Allah? Gak ada ruang buat suudzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Enggak, tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Enggak jadi pundung, saya nggak mau doa lagi ya, ternyata nggak ngaruh, mending saya pakai asuransi aja. Enggak, kalau mau pakai asuransi silakan, tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah, belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan, ya nanti kalau saya butuh, ya Allah saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit, Masya Allah ya benar ya, Allah tuh kalau prasangka kita baik itu Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja, butuh apa ya sekarang, ya udah ya Allah pengen kayak gini, Allah kasih. Dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi nanti postingan-postingannya, activity kita emang benar-benar ajaib, ngambil resiko di jalan Allah. Wah, Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman, ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu, dan saling watawasaubil hak di sini, watawasaubil sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup, 4G kita itu bukan kekuatan fisik, 4G kita itu bukan networking, 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Kadang-kadang gak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit, langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah SWT.